Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 101, Chapter 124, Tali yang Putus, Bagian 3. Larut malam, suara genderang bergema dengan dentuman berat. Ujung roh putih gadis itu berkibar saat ia berputar mengikuti irama. Cahaya yang memancar dari rok sang gadis lebih terang daripada obor-obor yang berdiri di sekeliling. Ingat. Seperti yang dikatakan Geronimo tua, Vlad menutup matanya dalam diam. Suara tarian gadis yang mengelilinginya semakin mendekat. Bisakah kamu memikirkan apa yang kamu inginkan? Para tetua melantunkan mantra. Para prajurit berjaga dengan senjata di kedua tangan. Dan tetesan cahaya yang jatuh dari pohon dunia yang masih muda. Vlad merasakan roh-roh terbentuk di atas bahunya, lalu tenggelam jauh ke dalam dirinya sendiri. Apa yang kuinginkan, dan apa yang ingin kuambil? Jawaban itu hanya bisa ditemukan di dalam diri sendiri. Saat Vlad bermeditasi, logam biru yang terbungkus kain sutra bergelombang perlahan terangkat ke udara dan mulai bersinar. Vlad perlahan membuka kelopak matanya, diiringi cahaya dan kilau itu. Lalu, sesuatu muncul. Sebuah pedang tampak melayang terang di atas bayangan bengkel pandai besi yang terasa akrab. Sebuah suara terdengar. Suara pandai besi tua yang menempa pedang. Jadi, kamu harus tinggal di sini lebih lama? Mereka bilang butuh seminggu. Katanya pedang dibuat melalui ritual, tapi aku tidak benar-benar mengerti. August yang sudah mengemas pakaiannya mengangkat bahu mendengar ucapan Vlad. Aku tidak tahu apa yang mereka maksud, tapi aku harus menerima apa adanya. August harus pergi menyelesaikan misinya, dan Vlad harus tinggal karena masih ada sesuatu yang harus ia terima. Karena tujuan kedatangan mereka berbeda, mungkin wajar jika waktu kepergian mereka pun berbeda. Bagaimanapun, aku juga penasaran, siapa gurumu sebenarnya? Seorang ksatria muda yang tidak mengetahui asal-usul kelahirannya, namun ingin menemukan akar dari pedang yang ia ayunkan. August yang sepenuhnya memahami perasaan Vlad memutuskan memberi nasihat yang tepat sebelum pergi. Aku tidak tahu soal pedang kekaisaran, tapi kamu bisa memeriksa daftar pemburu naga di Brigantes, ibu kota. Keluarga Dragulia menyimpan catatan lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan naga. Para ksatria yang bersumpah membunuh naga. Keluarga Dragulia, yang sangat peka terhadap segala sesuatu tentang naga, mencatat nama semua pemburu naga yang pernah membunuh naga. Nama Vlad kemungkinan juga tercatat di bagian paling bawah. Ada kemungkinan besar gurumu ada di daftar itu. Seorang pria yang membunuh naga dengan mengayunkan pedang kekaisaran. Hingga saat ini, hanya satu orang yang secara resmi tercatat di kedua daftar itu. Ksatria yang menghadapi naga paling tajam dengan pedang paling mulia. Raja pendiri Frausen. Klang. Dalam keheningan yang jatuh di antara mereka, August menjentikan sebuah logam di antara jarinya. Koin tua, berkarat, dan tampak tak berarti. Namaku August. Koin yang hanya bisa disampaikan oleh mereka yang paling bawah. Vlad menerima ducat yang diberikan Ramun dan menatap August dengan bingung. Kalau nanti seseorang melihat pedangmu dan berkata sesuatu, sebutkan saja namaku. Ksatria muda yang mengayunkan pedang kekaisaran. Meski kepribadiannya mulai mekar, August tetap menambahkan warnanya sendiri karena pemuda itu masih terlalu mentah. Entah siapa dia sebenarnya. Jika seseorang berhasil mengungkap asal-usul Vlad, maka kelemahannya pun akan terlihat. Itulah keahliannya. Tapi kalau bisa, jangan sampai tertangkap. Meski namanya tidak terlalu bergengsi, sebagai mantan kepala pengawal kekaisaran, nama itu masih cukup untuk mencegah situasi terburuk. Terima kasih, Lord August. Aku merasa aneh mendengar namaku keluar dari mulutmu. August tersenyum tipis melihat Vlad membungkuk hormat. Pertemuan singkat, namun kuat. Meski ia telah menyingkirkan segalanya dan hanya setia pada kekaisaran, perasaan telah meninggalkan jejak kecil saja sudah cukup membuat hatinya lega. Datanglah menemuiku saat kamu ke Brigantes. Dengan kata-kata itu, August berbalik tanpa ragu. Ksatria tua yang melangkah menuju matahari pagi yang terbit. Saat datang, ia membawa banyak keraguan. Saat pergi, bahunya tampak lebih ringan dan hatinya lebih lapang. Vlad menoleh ke belakang dan menatap koin tua di telapak tangannya. Kini ada 2 ducat. Sambil menggenggam koin yang terasa lebih berat dari penampilannya, Vlad menempelkan harga kehormatan itu ke dadanya. Orang tua itu sudah pergi?
Ya. Kini kamar tamu yang ditempati Flat dan Goethe. Namun Goethe yang seharusnya ada di sini selalu disuruh pergi entah kemana. Dan satu-satunya orang yang ditemui Flat hanyalah gadis yang tak dikenal itu. Syukurlah. Kenapa? Aku tidak ingin membicarakannya. Ucapan gadis itu kadang tidak runtut. Tidak ada subjek atau objek, dan bahkan tidak jelas siapa yang ia maksud. Namun karena ia hanya mengatakan apa yang ia lihat, wajar jika ia tidak memahami detailnya. Tapi benarkah ada ular putih di tempat bernama Deirmar? Besar sekali. Flat yang menangkap maksud gadis itu untuk mengalihkan topik, meraih roh yang memanjat bahunya dengan memegang lehernya. Cukup besar untuk menelan semua anak di sini dalam satu kali telan. Roh itu, dengan mata berkilau dan napas terengah seolah mengajak bermain, memiliki ekor yang terbuat dari api. Aku ingin melihatnya suatu hari nanti. Kalau harus spesifik, roh-roh ini sebanding dengan induk mereka. Ada silsilah di antara roh? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin menyebutnya roh. Ular putih yang jelas lahir dari pohon dunia induk. Pendeta muda pohon dunia itu tampak sangat tertarik pada jejak ibunya, pohon dunia, yang belum pernah ia lihat sejak lahir. Itu wajar. Karena kini ia berada di posisi yang menuntutnya mempersiapkan upacara sambil menelusuri jejak yang telah lama terlupakan. Aku hanya butuh pedang yang panjang dan kokoh. Sepertinya ada bengkel di sini. Bukan kamu. Aku yang akan melakukannya. Pendeta yang sedang membaca buku tua itu menatap Flat dengan mata tegas. Aku bilang aku yang melakukannya. Kenapa kamu ingin melakukannya? Semua orang selalu ingin melakukannya. Begitu gadis itu selesai berbicara, roh-roh muda langsung membuka mulut dan berteriak-teriak. Mungkin mereka sedang merengek atau berkicau. Meski tidak bisa mendengarnya, Flat menutup mata saat suasana tiba-tiba menjadi kacau. Bagaimanapun, aku harus mencobanya setidaknya sekali. Kalau tidak, semuanya akan terlupakan. Baiklah. Jika tidak terhubung, maka akan dilupakan. Berbagai ritual yang seharusnya diwariskan dari tetua ke generasi berikutnya kini hanya tersisa di beberapa buku tua, dan orang yang seharusnya membimbing gadis itu telah lama tiada, terputus oleh waktu. Tunggu saja. Aku akan membuatkan sesuatu yang bagus. Bukan hanya Flat yang harus menemukan jalannya sendiri. Di sini pun ada seorang gadis yang harus mencari jalannya dan membangun sesuatu dengan tangannya sendiri. Ambil waktumu. Ada beban yang tidak bisa dibagi. Flat yang tidak berani mengulurkan tangan pada gadis yang harus memikul beban itu sendirian, memilih untuk tetap berada di sisinya. Karena aku akan menunggu. Dengan kata-kata itu, Flat mengangkat kain dan membersihkan belati milik Jorge. Melihat Flat seperti itu, gadis itu mengangkat buku yang dipegangnya. Wajahnya tertutup, namun telinga runcing dan mata emasnya mengarah pada Flat. Pada malam bulan purnama yang putih bersih, seluruh elf Ausurin berkumpul di depan pohon dunia. Pemandangan yang luar biasa, Kapten. Aku menganggapnya seperti festival saja. Flat dan Goethe sedikit canggung melihat semua elf desa berkumpul dan mengelilingi mereka. Keduanya masih tidak mengerti mengapa mereka harus berada di sini, bukan di bengkel, untuk membuat pedang. Matahari itu keras, tapi bulan itu lembut. Dia menutup matanya sejenak. Tongkat di tangan Geronimo bergetar, namun suaranya tetap jelas. Geronimo yang telah cukup pulih untuk bergerak perlahan mendekat dan berbicara pada Flat. Jadi pikirkanlah. Bentuk pedang yang kamu inginkan. Cukup dengan membayangkannya? Flat mendengarkan Geronimo lalu menatap gadis yang berlutut di depannya. Gadis itu mengenakan kain putih bersih. Mahkota kecil dari bunga diletakkan di kepalanya. Semakin jelas dan kuat kamu mengingatnya, semakin baik. Baik. Setiap kali melihatnya, ia terasa baru dan berbeda. Flat yang merasa gadis itu dipenuhi misteri yang sulit dijelaskan, mengangguk pada Geronimo. Pejamkan mata dan bersiaplah. Flat menutup matanya tanpa suara. Udara di sekeliling tiba-tiba menjadi hening. Flat menelan ludah tanpa sadar, merasakan ketegangan, bukan ketakutan. Kita mulai. Nona. Tidak ada pembukaan megah. Hanya suara genderang samar yang terdengar. Gadis itu berdiri mengikuti suara itu, meletakkan tangan di dadanya, lalu menatap pohon dunia muda. Ia mulai menari dengan bahasa elf yang sulit dipahami, mendekati Flat sambil mengembangkan kain yang dipegangnya. Seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayap. Suara genderang semakin keras. Suara gadis yang beresonansi menyebar luas bersama dentuman itu. Sekeliling dipenuhi kotak perbaikan roh-roh muda. Kang-kang.
Dan di balik semua itu, terdengar samar suara palu. Vlad memusatkan perhatiannya pada suara itu dan tenggelam lebih dalam. Kegelapan total. Vlad melangkah menuju lumpur gelap, mengikuti gerakan kupu-kupu yang berkelebat. Rasa lembut tanah itu terasa familiar. Lumpur lengket dan kental yang dulu sulit dilepaskan kini hanya terasa sebagai ketidaknyamanan sesaat. Kaang. Kang. Suara yang dikenalnya terdengar dari kejauhan. Tanpa disadari, kupu-kupu putih telah terbang lebih dulu dan kini bertengger diam di celah pintu bengkel tua. Vlad mengangkat kepala dan menatap bengkel tempat kupu-kupu itu hinggap. Sebuah bintang menggantung tinggi di atas tungku. Pedang yang kini seringan bulu terpantul diam. Sudah lama tidak bertemu. Dipandu kupu-kupu, Vlad melangkah melewati jejak kaki yang terukir dalam di depan bengkel dan membuka pintu. Hawa panas menyergap. Dan suara palu yang terus berdentang. Aku datang. Baik. Jadi kamu datang? Vlad menutup matanya saat mendengar suara yang terdengar begitu jelas. Dalam ilusi yang seolah akan lenyap jika ditatap langsung, pandai besi tua itu tersenyum padanya. Aku ingin membuat pedang. Pedang? Orang tua itu pernah berkata bahwa ia tidak akan membuat pedang lagi. Katanya, dengan tubuh tua dan tungku yang buruk, ia tak bisa lagi membuat pedang yang layak. Tapi kamu beruntung. Bahan bagus baru saja tiba. Kini ia mengatakan sebaliknya. Karena tubuh tuanya dan peralatan lamanya tak lagi menjadi penghalang. Ini meteorit. Logam yang jatuh dari bintang, jadi tidak memiliki kotoran dan sangat keras. Suara yang penuh tenaga, bukan suara lemah. Mendengar suara itu, Vlad tersenyum. Aku ingin ukurannya sederhana, tanpa hiasan, dan berwarna hitam. Sepertinya aku sudah menyukai pedang pertama yang pernah kau tempa. Benar. Aku memang tidak bisa membuat yang lebih dari itu. Pandai besi tua yang menerima pesanan itu mengangkat palunya dengan tekad dan menghantamkannya kuat-kuat. Keraang. Suara api di tungku terdengar seperti ekor anak anjing yang bergoyang riang. Di atas landasan, seekor burung pipit kecil mematuk. Seekor ikan buntal muda mendinginkan ember air. Seekor anak kadal tanpa lelah menuangkan pasir ke atas pedang. Gadis yang menyerahkan rambutnya sebagai pembayaran kini digantikan oleh roh-roh muda yang membayar atas namanya. Sudah selesai. Secepat itu, ia ingin tinggal lebih lama, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasakan kehangatan. Namun waktunya di sini tidak tak terbatas. Kupu-kupu putih di ambang pintu perlahan melemah. Senang bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Sekarang beristirahatlah. Kupu-kupu putih di pintu itu perlahan memudar. Vlad membuka matanya perlahan saat merasakan sentuhan kuat dari pedang yang terangkat. Cahaya biru terlihat menembus kepakan sayap putih. Sebuah pedang, dengan cahaya biru terang, menunggu Vlad di sana. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.